Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang mantap jos. Nah, kali ini datang lagi dari perkembangan alutsista Indonesia, bos, yang bekerja sama dengan negara kebab Turki dan Opa Mulus Korea Selatan. Yang pertama dari Turki. Jadi baru-baru ini, Secretary of Defense Industry Turki, yaitu Mr. Haluk Gorgun telah datang ke Indonesia, bos. Beliau pun bertemu dengan Menhan dan Presiden Indonesia dan membahas kemajuan kerjasama alutsista Indonesia-Turki. Di mana yang dibahas ini pun bukan kelas kaleng-kaleng, bukan kebab Turki, bos. Tapi mulai dari jet tempur generasi 4 dan 5, kemudian proyek drone tempur, bahkan katanya ada kerjasama teknologi peluncuran roket baru. Nah loh, seperti apakah itu? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti yang cukup gacor. Jadi pabrikan asal negara Korea Selatan kini dikabarkan ternyata telah memasok ribuan unit Sangyong ke PT Pindad Indonesia. Nah loh, jadi Sangyong ini nama merek kendaraan, bos. Dan pertanyaannya jadi untuk kendaraan apakah itu buat Pindad? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kabar datang dari Turki, Indonesia. Jadi baru-baru ini, salah satu pejabat penting industri pertahanan Turki, yaitu Sekretaris Industri Pertahanan Turki, Mr. Haluk Gorgun telah bertandang ke Indonesia. Di mana tujuannya katanya adalah untuk menindaklanjuti kerjasama pertahanan baru, hasil dari pertemuan Presiden Prabowo dengan Bapak Erdogan beberapa waktu lalu. Nah, dikutip dari banyak sumber berita berikut, yang salah satunya juga adalah akun IG Menhan Safri. Diketahui bahwa Mr. Haluk Gorgun ini pun telah bertemu dengan Menhan Indonesia, yaitu Bapak Safri Samsudin, di kantor Kemenhan Jakarta Pusat pada Jumat 16 Mei 2025 kemarin, bos. Dan mantapnya, dalam pertemuan itu mereka pun membahas banyak kerjasama baru, bos. Dalam akun IG-nya Bapak Menhan Safri, beliau pun mengatakan bahwa kami membahas berbagai proyek prioritas seperti modernisasi jet tempur F-16, kelanjutan pengadaan dan alih teknologi drone ANKA, pengembangan pesawat tempur generasi 5 KAAN, kolaborasi kapal selam, serta peluang kerjasama teknologi peluncuran roket bersama Delta V. Nah, mantap jos nih, bos. Jadi ternyata full pula turkifikasi nih. Jadi nggak cuma kapal perang doang, tapi ada upgrade jet tempur F-16, membangun jet tempur generasi 5, membangun kapal selam, semuanya dengan Turki. Dan pertemuan kali ini pun katanya bertujuan untuk mempercepat dan memperdalam kerjasama pertahanan strategis antara Indonesia dan Turki. Bahkan terkait kerjasama ini, Turki pun katanya berkomitmen untuk membentuk pertemuan teknis berkala, serta menunjuk penasihat khusus yang akan berkantor di Jakarta demi menjaga kesinambungan koordinasi. Nah, jadi ibarat kata udah dapat dihap, langsung digaskan terus nih, bos. Genjot terus ya kan, jangan sampai lepas. Disebutkan juga bahwa Turki janji akan hadir dengan delegasi besar pada pameran Indo Defense mendatang. Dan hal ini pun katanya akan menjadi sebuah momentum untuk menandatangani kesepakatan penting di hadapan publik dunia. Nah, kesepakatan penting nih, bos. Bisa jadi ya kan, kesepakatan jet tempur generasi 5, kesepakatan kapal selam, atau bahkan kesepakatan alutsista lain. Mantap jos. Bahkan katanya nggak cuma ketemu dengan Menhan Safri, beliau juga bertemu dengan Presiden Prabowo. Lantas apakah yang dibahas? Oke, jadi di Jakarta Jumat 16 Mei petang, Mr. Haluk Gorgun juga menemui Presiden Prabowo Subianto di istana kepresidenannya, bos. Tak main-main, mereka pun juga membahas tentang penguatan potensi kemitraan kedua negara. Jadi nggak cuma sekedar kemitraan, tapi kemitraan yang sudah terjalin kini mau semakin diperkuat lagi, bos. Di mana berdasarkan unggahan Gorgun di akun Instagram resminya @halukgorgun Jumat 16 Mei malam, beliau menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bersifat intensif dan sangat produktif. Beliau katakan, kami mengadakan pertemuan intensif dan sangat produktif dengan negara sahabat Indonesia dalam rangka lebih memperdalam potensi kerjasama
di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, dia menyampaikan bahwa sejalan dengan visi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan serta dukungan kuatnya terhadap industri pertahanan Turki, kedua pihak pun melakukan evaluasi komprehensif untuk mengubah kolaborasi strategis menjadi proyek-proyek konkret. Nah, kini siap-siap bos. Jet-jet tempur F-16 kita yang dulu katanya mau di-upgrade setara F-16 Viper, ini pun akan digarap bersama dengan Turki. Kemudian kita juga akan join pengembangan jet tempur generasi 5 dengan Turki, yaitu jet tempur Kaan. Di mana kemungkinan besar ya terkait hal ini Indonesia akan mendapatkan keahlian dan kemampuan untuk membangun jet tempur generasi 5 dengan transfer teknologi dari Turki. Mungkin ya bos. Terus katanya juga mau kolaborasi kapal selam nih, yang dulu katanya kemungkinan besar yang ditawarkan adalah Race Class, yang merupakan kapal selam konvensional diesel elektrik terbaru dari Turki dengan basis tipe 214. Bahkan ada juga kerjasama baru, teknologi peluncuran roket Delta V bos. Mantap jos nih. Ini benar-benar full Turkifikasi nih, bukan kaleng-kaleng lah Babang Erdogan ini ya kan. Oke, lanjut kabar kedua yang cukup greget. Jadi ternyata Pindad mobilnya dipasok sama pabrikan asal Korea Selatan nih. Nah, jadi admin kutip dari Detik Auto, bukan kaleng-kaleng, pabrikan Korea ini pun katanya telah menyuplai sebanyak 1060 unit Sangyong untuk Pindad. Bahkan tahun ini katanya mau nambah lagi bos. Nah, jadi ternyata basis mobil Maung itu aslinya adalah dari Korea Selatan. Dikatakan dalam berita bahwa Sangyong telah mengapalkan kit knockdown atau KD kit mobilnya untuk dijadikan mobil Maung buatan Pindad. Jadi buat yang belum tahu, KD kit atau kit knockdown ini adalah kumpulan komponen-komponen untuk dirakit dan untuk membuat sebuah produk bos. Jadi komponen-komponen ini biasanya diproduksi di satu lokasi, lalu dikirimkan ke lokasi lain untuk dirakit menjadi produk akhir. Nah loh. Namun admin belum tahu nih bos, apakah KD kit ini cuma sebagian dari komponen-komponen mobil Maung atau full nih KD kitnya. Tapi sepertinya sih sebagian ya, nggak mungkin full bos. Kalau full ya Pindadnya buat apa dong? Nah lanjut dikutip dari siaran pers yang ditayangkan di situs resminya, KG Mobility mengungkapkan bahwa KGM telah mengekspor 1060 KD Sangyong atau Rexton ke Indonesia tahun lalu dan berencana untuk mengekspor 3000 unit lagi tahun ini. Bukan kaleng-kaleng bos, jadi 3000 unit lagi tambahan dari Korea Selatan. Dan jangan salah, bukan cuma Pindad yang seperti ini, mobil Sangyong juga dimanfaatkan oleh perusahaan milik negara di bawah Angkatan Darat Peru untuk perluasan pasukan kendaraan dinas Peru. Kemudian mobil Sangyong ini juga telah dipakai di beberapa negara seperti Inggris, Bulgaria, dan Peru sebagai kendaraan dinas. Nah, mantap jos nih. Jadi bagaimana menurut kalian terkait mobil Maung yang ternyata aslinya sebagian dari Korea Selatan? Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.